Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari dengan Anda sekalian hari ini adalah Perintah Tuhan dan Jalan Keselamatan. Seberapa berharganyakah perintah Tuhan bagi kita? Mari melihat semua pertanyaan ini bersama melalui pelajaran di dalam Alkitab. Seorang psikolog ingin meneliti psikologi orang yang berbuat kejahatan. Lalu, dia meninggalkan sebuah mobil mewah beberapa hari di sebuah kota kaya. Dia sengaja membuka bagasi mobil tersebut. Beberapa hari berlalu, tetapi tidak berubah apapun pada mobil itu. Karena mobil ditinggalkannya di kota kaya, mobil mewah itu tidak menggerakkan hati penduduk untuk berbuat kejahatan. Lalu dia memecahkan sebuah kaca jendela mobil itu. Namun sejak hari kaca mobil itu terpecah, kejadian yang aneh terjadi di lingkungan kaya itu. Barang-barang yang mahal di dalam mobil tersebut mulai menghilang satu demi satu. Bahkan barang-barang mobil itu tidak begitu berarti di lingkungan kaya itu. Anehnya, ketika jendela dipecah, dapat dikatakan bahwa itu memicu keinginan untuk berbuat jahat dalam hati orang di lingkungan tersebut. Akhirnya, saya menemukan gejala aneh, di mana mobil itu dibongkar, mengambil semua roda mobil dan semua bagian penting dari mobil itu, hanya menyisakan kerangkanya. Jadi, dengan alasan ini, dimulailah gerakan penghapusan coretan yang diputuskan setelah mencari bagaimana cara menurunkan tingkat kejahatan di lingkungan. Sejak kampanye hapus coretan dimulai, jumlah kejahatan berkurang secara drastis hanya setelah beberapa bulan. Jumlah kejahatan berkurang sekitar 40% hanya setelah 1 tahun. Melalui kasus ini, kita bisa belajar satu hal yang penting tentang mental manusia. Kejahatan kecil seseorang menyebabkan banyak kejahatan. Sebuah gerakan pembersihan bisa mengalahkan keinginan banyak orang untuk berbuat kejahatan. Para sarjana menyimpulkan bahwa cara untuk mengurangi jumlah kejahatan adalah menjaga kebersihan lingkungan, bukan menambah jumlah petugas polisi. Kenapa saya menceritakan ini kepada saudara-saudari hari ini? Iblis musuh kita sudah memulai melanggar hukum dan perintah Tuhan, dan pada awalnya dia melakukan hal yang kecil. Jika seseorang berbuat kejahatan yang kecil, seperti memecahkan sebuah kaca, kemudian batinnya akan berubah seperti apa? Dia mulai berani melakukan kejahatan dan melanggar peraturan. Awalnya dimulai Sabat. Bagaimana Sabtu dan Minggu? Bukankah itu sehari berbeda? Karena semua hari sama, mulailah dilanggar ketetapan dan peraturan Tuhan menurut pendapat ini. Akhirnya mereka melanggar Paskah dan hari-hari raya lain dari Perjanjian Baru. Akhirnya mereka dengan berani menyangkal Tuhan yang sudah menetapkan peraturan dan perintah dan hukum Perjanjian Baru yang ditetapkan untuk keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya Tuhan datang sekali lagi. Bapa An Sang Hong dan Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini dan memulihkan kembali semua ajaran Alkitab seperti hari Sabat, hari Paskah, dan hari-hari raya lain dari Perjanjian Baru, dan membimbing kita untuk melakukan semuanya sampai sekarang. Tuhan mengajar kita seberapa pentingnya perintah-perintah Tuhan dan hari Sabat. Tuhan memulihkan peraturan, ketetapan, perintah dan hukum Tuhan satu demi satu, dan mengajar kita semua makna dari hal-hal itu. Bahkan jika diparkir sebuah mobil mewah di lingkungan kaya beberapa hari, orang-orang tidak tertarik. Tapi saat jendela dipecahkan, saat itu timbullah keinginan jahat atas mobil itu. Sebenarnya mereka berminat pada kejahatan.
Dari saat itu muncul keinginan untuk melakukan kejahatan. Sama seperti ini, apa yang akan terjadi jika salah satu hukum Tuhan dilanggar? Orang-orang mulai menganggap sepele ketidaktaatan hukum, peraturan, dan perintah Tuhan. Apakah masalahnya kita merayakan hari Sabat ataupun hari Minggu dan merayakan hari Paskah ataukah hari Natal? Saya hanya perlu percaya kepada Tuhan. Itulah terpenting. Karena mulai berpikir seperti itu, bagaimana mereka memandang Tuhan yang telah menetapkan hari Paskah? Mereka mengabaikan keberadaan Tuhan. Inilah jalan yang diinginkan setan sampai akhir. Tetapi, apakah yang dilakukan Tuhan? Dia sudah memulihkan segala kebenaran yang telah dihapuskan setan satu demi satu. Tuhan sudah memulihkan hari Sabat dan hari Paskah yang telah dihapuskan. Dia sudah memulihkan perjanjian baru dan hari-hari raya yang telah dihapuskan. Agar mengurangi tingkat kejahatan di New York, dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja penegak hukum. Tetapi, tindakan itu hanya bermanfaat untuk menangkap penjahat. Maka sebuah tindakan positif dilakukan dengan menghapus coretan. Sesudah itu, lingkungan menjadi bersih dan keinginan manusia untuk berbuat kejahatan mulai berkurang. Tuhan memberikan pengajaran kepada umat manusia yang telah berbuat dosa di surga dan dilemparkan ke bumi ini, agar mementingkan kebenaran perjanjian baru dan menaruh dalam hati ketaatan pada perintah, peraturan, dan hukum Tuhan, sehingga tidak berbuat dosa lagi. Ini bukan apa-apa, bukan? Pikiran ini membinasakan jiwa kita pada akhirnya. Kita seharusnya tidak menganggapnya remeh. Jadi mari kita belajar melalui ajaran Alkitab hari ini bahwa memelihara perintah Tuhan adalah jalan untuk keselamatan jiwa kita. Baru-baru ini cuacanya sangat panas. Pada saat cuaca panas, saya berpikir bahwa Tuhan sedang memberikan suatu pelajaran bagi kita melalui alam. Suhu udara sangat panas, hingga mencapai lebih dari 50 derajat Celcius di beberapa negara Eropa. Sekarang hal ini pertama kalinya terjadi. Melihat cuaca yang sangat panas, saya berpikir, betapa lebih lagi menyakitkannya jika kita tinggal di tempat terpanas selamanya, bukan? Di Lukas pasal 16, orang kaya berkata kepada Tuhan yang dilambangkan sebagai Abraham, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Saudara-saudari, dapatkah kita merasakan sejuk ketika air dari ujung jari kita menyentuh lidah kita? Walaupun tidak, dia memohon agar diberikan setetes air ke dalam neraka yang kekal. Jadi betapa pentingnya kebenaran perjanjian baru yang sedang kita beritakan bagi umat manusia. Kita tidak boleh menganggap sederhana kebenaran yang sangat penting ini dengan berpikir, Paskah harus dirayakan karena hal ini, dan karena ditulis di dalam Alkitab. Kita harus mengetahui nilai dan menghargai perintah Tuhan lebih lagi, sambil memahami kesedihan orang kaya yang berteriak dalam perumpamaan, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Mari kita baca Yesaya pasal 24 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Di sini, bumi adalah tempat kita tinggal, bukan? Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan,
dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Melihat semua hal ini terjadi, apakah alasan peristiwa ini dijatuhkan? Itu disebabkan penduduk bumi melanggar undang-undang Tuhan dan ketetapannya, dan melanggar perjanjian abadi. Kalau begitu, selama kita di bumi, kita merasa sulit untuk beradaptasi dengan banyak suasana dan keadaan yang terus berubah, dan kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Sesudah itu, jika kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga, maksudnya jika kita masuk ke dalam neraka, apa yang akan terjadi kepada kita? Ada tertulis di dalam Wahyu, asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Bagaimana jika kita dilemparkan ke dalam tempat itu? Untungnya, Bapa dan Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita dari kesakitan neraka. Bapa dan Ibu memberitakan perjanjian baru, mengajari kita semua dan sedang memimpin semua manusia ke jalan hidup. Tolong buka Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21 kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kemanakah mereka akan masuk? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Menurut Alkitab, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ketika kita berdiri di tempat pengadilan, Tuhan akan menghakimi kita. Apakah kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka? Sama seperti terdakwa dihakimi. Apakah dia narapidana atau bukan? Di pengadilan, kita semua akan dihakimi oleh Tuhan di pengadilan terakhir. Apakah kita orang yang akan masuk ke surga ataukah orang yang masuk ke dalam neraka? Pada waktu itu, siapakah yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus telah mengajarkan semua manusia pada waktu dia datang 2000 tahun yang lalu, bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan bisa memasukinya. Jika begitu, bagaimana caranya Yesus membedakan orang yang akan masuk ke surga dari orang yang ke neraka? Mari kita lihat ajarannya tentang ini melalui ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Pembuat kejahatan. Akhirnya, orang yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke surga, dan orang yang tidak melakukannya akan menerima hukuman neraka yang kekal. Orang seperti apakah menerima hukuman neraka? Mereka yang melakukan kejahatan. Mereka adalah orang yang melanggar hukum, perintah, peraturan, dan perjanjian Tuhan. Mereka sama sekali tidak melakukan kehendak Bapa. Pembuat kejahatan tergolong dalam orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tempat yang menunggu mereka hanyalah perapian yang kekal. Ketika kita mengajar banyak orang dengan berkata, kalau kita tidak melakukan pengajaran Tuhan, kita akan masuk ke dalam neraka. Kita harus menaati kehendak Tuhan untuk masuk ke surga. Ada yang berkata, jika ada orang lain masuk ke neraka, saya tidak keberatan ke sana. Walaupun begitu, mereka susah tahan cuaca panas ini. Saya tidak bisa hidup karena terlalu panas. Begitu sangat susah hidup. Tapi berkata, saya tidak keberatan ke neraka karena orang lain juga masuk. Betapa bodohnya kata orang ini. Kita semua harus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan sebaik mungkin. Memang Yesus telah memberikan ajaran tentang ini pada waktu perjanjian baru. Dan semua nabi di dalam 66 kitab ini juga memberikan ajaran yang sama. Mari kita lihat akibat yang akan datang kepada orang-orang yang melanggar hukum, peraturan, dan perintah Tuhan melalui Yeremia
pasal 11. Pasal 11 ayat 1 kita baca, firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah siapa? Orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Apakah artinya orang itu terkutuk? Apakah mereka akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Mereka tidak dapat menghindari hukuman neraka. Ini kata siapa? Bukankah Yeremia sedang berkata, firman yang datang dari Tuhan, Allah Israel. Tuhan mengajar kita bahwa orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini pasti akan terkutuk. Ayat 4 kita baca, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan sudah berjanji kepada kita yang melakukan segala perkataannya untuk Dia menjadi Tuhan kita dan kita menjadi umat-Nya. Tetapi jika kita tidak melakukan segala perkataannya, kita akan terkutuk. Tuhan memberikan firman ini bukan karena Dia mau mengancam kita, karena hal ini pasti akan terjadi. Tuhan memberitahukan kebenaran ini kepada kita melalui seorang nabi. Mari kita baca Yeremia pasal 16 ayat 10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan, Allah kami? Ayat 11. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku. Dan tidak berpegang pada apa? Karena kamu tidak berpegang pada Tauratku. Oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan menyembahnya, dan meninggalkan aku. Alkitab berkata Tuhan mengetahuinya, dan tidak berpegang pada Tauratku. Oleh karena itu, malapetaka yang dahsyat ini menimpa kamu. Tuhan mengatakannya. Mari kita lihat, Tuhan terus memberi peringatan dan mengajar kepentingan hukum dan perintah Tuhan melalui Nabi Yeremia. Yeremia pasal 44 ayat 22 kita baca. Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian dan kutuk tanpa penduduk. Seperti yang ternyata sekarang ini, kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu, seperti yang ternyata sekarang ini. Karena kamu tidak melakukan ketetapan Tuhan, peraturannya, dan hukumnya, malapetaka ini menimpa kamu. Demikianlah Tuhan memberitahukannya. Kalau kita menunggu kerajaan surga dan ingin menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan terhadap hukum Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan dalam keadaan apapun? Kita harus berpegang pada semua itu. Tuhan cukup bisa menempatkan kita ke dalam keadaan yang baik untuk berpegang pada hukumnya sekarang. Tetapi bila Tuhan melakukannya, siapapun bisa melakukannya. Karena itu, terkadang Dia menempatkan kita ke dalam keadaan tidak baik. Dalam keadaan itu, Tuhan melihat pusat kesetiaan kita dan mengetahui apakah kita memiliki iman pada Tuhan ataukah tidak. Melihat semua perjuangan usaha dan perbuatan iman dengan berkata, saya harus mematuhi ketetapan, perintah, dan hukum Tuhan. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda dari keluarga kaya. Ayahnya
ingin tahu, apakah putraku ini dapat mewarisi hartaku? Dapatkah anak ini mengembangkan hartanya? Pada suatu hari, dia meminta kepada putranya untuk mengecek hal itu. Hari ini pergilah keluar ke jalan-jalan. Bekerja keraslah dan hasilkanlah uang dan bawa itu kepadaku. Sampai sekarang anak itu hanya menghabiskan uang orang tuanya. Putranya itu belum pernah bekerja di luar dan tidak pernah berdagang. Maka dia pulang dengan tangan kosong tanpa melakukan apapun. Ibunya memandang anak itu dengan belas kasihan. Maka dia memberi 3 uang koin kepada anaknya tanpa sepengetahuan ayahnya. Berikan uang ini kepada ayahmu dan bilang kepadanya, uang ini sebagai upahmu hari ini agar ayahmu tidak marah. Anak itu menerima uang tersebut dari ibunya dan memberikan kepada ayahnya dengan berkata, "Bapak, ini upahku hari ini." Ayahnya yang melihat uang tersebut segera marah dan melemparkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Anak itu hanya melihat apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Kamu tidak boleh menipu aku. Bawalah uang yang kamu terima sesudah bekerja. Uang ini bukanlah upahmu." Anak itu terus berulang kali pulang dengan tangan kosong. Ibunya membantu dia setiap kali hal ini terjadi. Setiap kali ayahnya tahu itu bukan uang upahnya. Uang ini bukanlah upahmu. Suatu hari dia sadar, saya tidak boleh lagi melakukannya. Ayo hasilkan uang dengan berusaha seperti yang ayah harapkan. Lalu dia bekerja di ladang dan memotong kayu. Walaupun dia seorang putra dari seorang keluarga yang kaya. Sesudah itu, dia mendapatkan 1 uang koin sebagai upahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, kali ini saya mendapat uang ini sesudah bekerja keras." Tapi ayahnya berkata, "Hei, apakah kamu coba menipuku lagi?" dan melemparkannya. Lalu anak itu terkejut dan segera mengulurkan tangannya ke dalam perapian untuk mengambil uangnya itu. "Aku berkeringat menghasilkan uang ini, alangkah teganya Bapak membuangnya ke api," dia berkata. Berkata begitu, dia berusaha untuk mencari uangnya. Lalu ayahnya berkata, "Sekarang sudah tahu, kamu mendapatkannya dengan keringatmu." Tuhan telah memerintahkan kita untuk melakukan peraturan, perintah dan hukumnya. Terkadang dia menempatkan kita ke dalam keadaan yang sulit dan yang baik juga untuk kita dapat menurutinya. Kalau semua orang berada di dalam keadaan yang baik untuk melakukannya, Tuhan tidak bisa melihat siapa yang menghargai peraturan, perintah, dan hukumnya. Namun ketika ditempatkan di dalam lingkungan yang sulit, dapat melihat orang yang sungguh-sungguh dapat mengatasinya dan yang melindunginya. Orang seperti itulah, sungguh mengikuti peraturan, perintah, dan hukum Tuhan dengan mengetahui kepentingannya, bukan? Tuhan sedang melihat ke dalam hati kita dengan berbagai jalan dan berbagai cara seperti ini. Saudara-saudari, kadang-kadang Tuhan menaruh beberapa halangan di depan kita supaya kita bisa mengetahui perintah Tuhan adalah jalan keselamatan dan jalan ke kerajaan surga. Ada yang berkata, "Anehnya aku selalu ada urusan pada setiap hari Sabat." Hal yang membuat kita ragu-ragu di antara hari Sabat dan perkara-perkara lain yang menghambat kita merayakan Sabat. Melalui semua hal ini, Tuhan mengukur dan menimbang kehargaan iman kita dengan keadaan. Apakah engkau sungguh menghargai peraturan, perintah, dan hukumku lebih daripada segala hal di bumi? Dia berkata sedang melihat pusat imanmu. Mari kita baca Keluaran pasal 15, ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan apa? Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan melakukan apa? Mencoba mereka. Tuhan menguji mereka semua untuk mengetahui apakah mereka berpegang pada ketetapan dan peraturannya ataukah tidak. Saudara-saudari,
Bagi kita, ada hukum Tuhan seperti hari Sabat, hari Paskah, peraturan tudung, hukum larangan penyembahan berhala, dan peraturan baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan telah memberikan semua peraturan dan ketetapan perjanjian baru, hukum hidup kepada kita. Sebenarnya semua itu ditetapkan untuk siapa? Apa yang sudah dikatakan Yesus pada waktu dia mengadakan perjanjian baru? Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Kita harus mengingat bahwa semua itu dibuat oleh Tuhan untuk kita. Tuhan telah memberikan suatu penglihatan kepada Rasul Yohanes tentang melakukan ketetapan, perintah, dan hukumnya. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada apa? Ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan apa? Dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Adegan di sini menunjukkan penampilan binatang yang sudah sering kita pelajari melalui Wahyu pasal 13, pasal 17, dan pasal 18. Di sini, siapakah yang menyembah binatang dan patungnya itu akan menerima apa pada dahinya atau pada tangannya? Mereka yang menerima tandanya akan disiksa dalam api dan belerang, dan asap api yang menyiksa dia naik ke atas sampai selama-lamanya. Menerima tanda pada dahi atau tangan. Saudara-saudari, di manakah kita pernah melihatnya? Di manakah Anda pernah lihat adegan ini? Kita menerima tanda pada dahi dan tangan saat melakukan apa? Ketika kita memelihara perintah Paskah Tuhan, kita akan menerima tanda itu. Paskah salah satu dari perintah Tuhan diikat sebagai tanda pada dahi kita. Ada sebuah peraturan Tuhan yang akan menjadi peringatan pada dahi kita dan sebagai tanda pada tangan kita dengan melakukan apa? Yakni, jika kita berpegang pada hukum Tuhan, kita akan menerima tanda pada tangan kita atau dahi kita. Tetapi jika kita melakukan perintah setan, apa yang akan terjadi? Kita akan menerima apa pada dahi kita atau tangan kita juga? Menerima tanda. Sebuah tanda ditaruh pada dahi kita atau tangan kita ketika melakukan perintah Tuhan ataupun perintah setan. Semuanya akan dibagi menjadi dua. Orang yang melakukan perintah Tuhan menerima tanda Tuhan. Tetapi orang yang melakukan perintah binatang menerima tanda binatang. Akhirnya, orang itu akan disiksa dengan api dan belerang, dan asap api yang menyiksa dia naik ke atas sampai selama-lamanya. Demikianlah penglihatan yang sudah diterima Rasul Yohanes. Sebagaimana yang kita lihat, perintah-perintah Tuhan yang sedang kita lakukan adalah jalan keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Saya berharap tidak seorang pun dari kita tersesat dari jalan keselamatan ini. Mari kita berpegang pada semua ketetapan perjanjian baru seperti hari Sabat, Paskah, dan semua ketujuhan raya dalam 3 bagian. Sama seperti hati Daud, perintah-perintah Tuhan lebih berharga daripada emas tua. Saya berharap kita dapat memiliki iman yang seperti itu dan mengikuti
jalan Tuhan. Terima kasih.